Oke, baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 untuk TPB 47A, di mana pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10, di mana pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi, khususnya untuk soal tutorial materi tentang interferensi dan difraksi. Nah, langsung saja seperti pada pertemuan sebelumnya, di sini kita akan membahas sebanyak 6 soal tutorial ya. Jadi di sini juga akan membahas 6 soal tutorial, materinya interferensi dan difraksi gitu. Oke, langsung saja kita bahas ke soalnya ya. Nah, ini ada soal yang nomor 1. Jadi perhatikan di sini. Soal yang pertama, ada selas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. Nah, pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui bahwa jarak antar garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan itu sebesar 7,2 mm. Nah, yang ditanya itu tentukan panjang gelombang berkas cahayanya. Oke, seperti biasa ya, saat kita menyelesaikan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Jadi di sini kita tulis dulu diketahui dari soalnya. Untuk soal nomor 1. Diketahui jarak antar celah D kecil ya, 0,01 mm. Nah, ini kita konversi satuannya ke dalam satuan meter. Menjadi 1 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm. Jarak pola interferensi dari celah kita simbolkan sebagai L besar, itu sebesar 20 cm. Ini kita konversi juga ke dalam satuan meter. 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kemudian selanjutnya diketahui bahwa jarak antar garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 mm. Ini selisihnya ya, kita simbolkan sebagai delta P. Itu sebesar 7,2 mm. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan meter juga. Jadi 7,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, ini sudah kita tulis yang diketahui dari soalnya. Kemudian kita tulis juga yang ditanya dari soalnya. Untuk soal nomor 1 yang ditanya adalah panjang gelombang berkas cahaya. Nah, panjang gelombang itu disimbolkan sebagai lambda. Oke, kita bahas untuk soal nomor 1. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Nah, untuk menghitung nilai panjang gelombang berkas cahaya pada soal nomor 1 ini, bisa menggunakan persamaan ini ya. Delta P itu sama dengan lambda, ya, atau panjang gelombang, dikali dengan jarak pola interferensi dari celah, atau L kita simbolkan, dibagi dengan jarak antar celahnya. Nah, dari persamaan ini, maka kita akan peroleh persamaan untuk menghitung panjang gelombangnya, atau lambda. Jadi lambda itu sama dengan delta P dikali D dibagi dengan L, jarak pola interferensi dari celah. Oke. Komponen ini sudah diketahui di soal, jadi di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing. Jadi lambda itu sama dengan delta P besarnya 7,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian dikali D, jarak antar celahnya
1 kali 10 pangkat minus 5 meter dibagi dengan L-nya, jarak pola interferensi dari celah itu sebesar 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lambda sama dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 8 meter kuadrat dibagi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai lambdanya atau panjang gelombangnya, yaitu 7,2 dibagi 20 sebesar 0,36 kali 10 pangkat minus 6 meter. Atau bisa juga jadi 36 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, ini besarnya panjang gelombang berkas cahaya pada soal nomor 1 itu sebesar 36 kali 10 pangkat minus 8 meter. Ini untuk solusi dari soal nomor 1. Sampai di sini bisa mengikuti ya semuanya untuk soal nomor 1. Ada yang ditanyakan nggak? Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan aja ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor. Nah, coba perhatikan di sini, soal nomor 2, saya bacakan soalnya. Dalam susunan celah ganda, celah-celah tersebut dipisahkan oleh jarak yang sama dengan 100 kali panjang gelombang cahaya yang melewati celah tersebut. Jadi ini besarnya 100 kali panjang gelombang cahaya. Nah, tentukan yang A berapa pemisahan sudut dalam radian antara maksimum pusat dan maksimum yang berdekatan. Kemudian yang B, itu berapa sih jarak antara maksimum tersebut pada layar 50 cm dari celahnya. Oke, kita bahas. Sebelum kita solusinya, kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Ya, diketahui dalam susunan celah ganda, celah-celah tersebut dipisahkan oleh jarak yang sama. Jadi jarak antar celahnya di sini D ya, D kecil, kita simbolkan sebagai D kecil. Itu 100 kali panjang gelombang nilainya. 100 kali lambda. Nah, ini sudah cuma ini aja yang diketahui. Terus kita tulis yang ditanya. Yang ditanya, yang A, berapa pemisahan sudut dalam radian antara maksimum pusat dan maksimum yang berdekatan? Sudut dalam radian. Antara maksimum pusat dan maksimum yang berdekatan. Yang B, jarak antara maksimum tersebut. Pada layar 50 cm dari celah. Ini kita bahas satu persatu ya untuk soal nomor 2. Dimulai dari yang bagian A terlebih dahulu. Yang bagian A. Nah, untuk maksimum, yang berdekatan dengan pusat,
itu kita menggunakan M-nya, M atau orde di sini itu sama dengan 1. Itu untuk maksimum yang berdekatan dengan pusat. Nah, sebelumnya di SMA ya, kita sudah diperkenalkan dengan persamaan ini ya, di mana D sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Ini persamaannya. Nah, karena di sini yang bagian A itu kita cari ya sudut dalam radian antara maksimum pusat dan maksimum yang berdekatan. Sehingga yang kita cari adalah nilai si tetanya ini. Gitu. Berarti di sini sin theta sama dengan M dikali lambda dibagi D. Nah, sehingga theta itu sama dengan arcus dari sinus M dikali lambda dibagi D-nya. Dari sini tinggal kita masukkan aja nilai dari komponen-komponen ini, M, lambda, dan D-nya. Theta sama dengan arcus dari sin, M-nya itu sama dengan 1 ya, karena maksimum yang berdekatan dengan pusat. Jadi di sini 1. Kemudian dikali lambda, karena lambdanya nggak diketahui ya, sebesar lambda. Kemudian jarak celahnya itu 100 kali dari nilai panjang gelombang, 100 lambda. Kita tulis di sini 100 lambda. Oke. Theta sama dengan arcus sinus dari 1 dibagi 100 ya. Lambdanya di sini sama-sama habis dibagi. Oke. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, kalau dalam bentuk radian, arcus sinus dari 1 dibagi 100 itu sebesar 0,01 radian. Oke, ini untuk yang bagian A. Selanjutnya kita bahas yang bagian B. Yang bagian B yang ditanya adalah jarak antara maksimum pada layar 50 cm dari celah. Jarak maksimum pada layar 50 cm dari celah. Nah, persamaannya bisa menggunakan ini ya, Y1 sama dengan D. Nah, D ini jarak celah layar dikali tan theta 1. Ini persamaannya yang akan kita gunakan untuk menghitung soal nomor 2 bagian D. Oke. Y1 itu sama dengan D-nya ya. Di sini D-nya di bagian B itu diketahui 50 cm. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan milimeter ya. Jadi 500 milimeter. Oke. Dikali tan theta 1. Theta 1 ini nilainya yang udah kita cari sebelumnya di bagian yang A ini. Ini theta 1. Sebesar 0,01 radian. 0,01 radian. Oke, maka kan kita peroleh Y1 itu, kalau kita hitung di kalkulator, ini kurang lebih hasilnya 5 mm. Nah, maka kita dapat hitung, maka jarak pemisahannya adalah selisihnya ya, delta Y itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Bukan. Y1 dikurang Y0.
delta Y sama dengan Y1-nya ini ya, udah kita cari nilainya 5 mm. Kemudian Y0 itu sebesar 0 nilainya. Maka jarak pemisahannya itu sebesar 5 mm. Oke, ini sudah selesai sampai di sini untuk soal nomor 2 bagian B. Nah, sejauh ini masih bisa mengikuti ya untuk soal nomor 2. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang ingin disampaikan, kita lanjut bahas ke soal nomor 3. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Pada percobaan yang seberkas cahaya ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya 1,25 meter dari celah ganda yang terpisah sejauh 0,03 mm, sehingga menghasilkan fringe atau cincin terang orde kedua berjari-jari 5 cm dari terang. Nah, tentukan yang A itu panjang gelombang cahaya yang digunakan, yang B jari-jari fringe terang orde ketiga dari pusat, dan yang C jarak pisah fringe terang pertama dan kedua. Kita bahas ya soal nomor 3 ini satu persatu. Sebelum itu kita tulis dulu nih diketahui dari soalnya. Kita tulis di sini yang diketahui dari soal nomor 3. Diketahui seberkas cahaya ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya 1,25 meter. Nah, jadi jarak sumber ke celah ini kita simbolkan sebagai L besar sebesar 1,25 meter. Ya, yang terpisah sejauh 0,03. Jadi jarak celahnya itu sebesar 0,03 mm. Nah, ini kan beda ya satuannya, meter ini milimeter. Jadi kita harus samakan gitu. Jadi kita konversi di sini ke dalam satuan meter. Jadi 0,03 mm itu setara dengan 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian menghasilkan fringe, terang orde kedua. Nah, orde di sini kita simbolkan sebagai N kecil, itu sama dengan 2, berjari-jari 5 cm dari terang. Nah, jari-jari pada orde kedua. Ini jari-jari ini kita simbolkan sebagai P besar ya. Jari-jari pada orde kedua itu 5 cm. Ini juga kita konversi ke dalam satuan meter, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanya, yang A, panjang gelombang yang digunakan, yang B, jari-jari fringe orde ketiga di pusat P3, kemudian yang C itu jarak pisah fringe terang pertama dan kedua, delta P-nya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Soal nomor 3 dimulai dari yang bagian A terlebih dahulu yang akan kita bahas. Nah, coba perhatikan di sini untuk pembahasan soal nomor 3 yang A ya. Panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, panjang gelombang cahaya kita simbolkan sebagai lambda. Nah, ini untuk menghitung panjang gelombang untuk soal nomor 3 ini sama di yang tadi di persamaannya di soal nomor 1 gitu. Yaitu D, jarak celahnya dikali dengan jari-jarinya ya. Nah, khusus soal nomor 3 bagian A ini jari-jari orde kedua. Jari-jari orde kedua kemudian dibagi dengan jarak sumber ke celahnya atau L besar itu sama dengan ordenya dikali panjang gelombang. Nah, dari persamaan ini kita akan peroleh persamaan untuk menghitung nilai panjang gelombangnya. Nah, di mana
panjang gelombang itu sama dengan jarak celahnya dikali dengan jari-jari orde kedua dibagi dengan jarak sumber ke celah dikali dengan ordenya. Oke. Ini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya karena sudah diketahui dari soalnya, yaitu lambda atau panjang gelombang sama dengan jarak celahnya sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter dikali dengan jari-jari orde kedua sebesar 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian dibagi dengan jarak dari sumber ke celah sebesar 1,25 meter dikali dengan ordenya itu sebesar 2. Oke. Lambda sama dengan 15, 3 kali 5, 15 kali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat. Meter kuadrat, kemudian dibagi dengan 1,25 dikali 2, sebesar 2,5. Nah, maka kita peroleh nilai panjang gelombangnya, yaitu 15 dibagi 2,5 sebesar 6. 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ya, ini nilai panjang gelombangnya. Lanjut, kita bahas yang bagian B. Bagian B itu adalah yang ditanya jari-jari fringi terang orde ketiga dari pusat. Jari-jari terang orde ketiga dari pusat. Ini kita simbolkan sebagai P3 ya. Nah, ini juga sama menggunakan persamaan yang sama di bagian A3. Di bagian soal nomor 3 bagian A ya. Yaitu di sini jarak celah dikali dengan jari-jari fringi orde ketiga dibagi dengan jarak sumber ke celah itu sama dengan ordenya dikali panjang gelombang. Nah, maka jari-jari fringi terang orde ketiga atau P3 itu sama dengan ordenya dikali panjang gelombang dikali L ya, jarak sumber ke celah dibagi dengan jarak celah. Ya, ini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya karena sudah diketahui ya dari soalnya. Jari-jari fringi terang orde ketiga itu sama dengan ordenya. Nah, ordenya di sini karena yang ditanya yang ketiga, berarti orde ini menggunakan nilainya 3 di sini. 3 dikali panjang gelombangnya sebesar 6 kali 10 pangkat minus 7 yang udah kita cari di bagian A. Meter. Kemudian dikali dengan jarak sumber ke celah itu sebesar 1,25 meter dibagi dengan jarak celahnya sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Oke, maka akan kita peroleh nilai jari-jari fringi terang orde ketiganya. Nah, 3 di sini sama-sama harus dibagi ya. Jadi nilainya 6 dikali 1,25 itu sebesar 7,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, ini bisa juga kita konversi jadi 7,5 cm. Boleh juga. Oke, sudah. Ini untuk solusi dari soal nomor 3 bagian B.
Nah, kita lanjut sekarang yang bagian C. Perhatikan di sini untuk pembahasan solusi dari soal nomor 3 bagian C, itu yang ditanya adalah jarak pisah fringe terang pertama dan kedua. Ini kita simbolkan sebagai delta P. Nah, untuk menghitung jarak pisah fringe dari jarak pisah fringe terang pertama dan kedua itu bisa menggunakan persamaan ini. Delta P sama dengan panjang gelombang dikali jarak sumber ke celah dibagi dengan jarak celahnya atau lebar celahnya. Oke, ini persamaannya. Nah, sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya ini. Delta P sama dengan panjang gelombangnya atau lambdanya itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 7 ya. Udah kita cari di bagian A tadi sebelumnya. Meter. Kemudian dikali dengan ini jarak sumber ke celah itu sebesar 1,25 meter dibagi dengan jarak celahnya sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Dan nanti akan kita peroleh jarak pisah fringe terang pertama dan kedua. Nah, ini 6 dibagi 3, 2 ya. Bisa 2.